Jangan kawin lebih dari 4. Di mana? Di mana? Di Batam. Di surga. Orang yang paling miskin di surga, istananya terdiri dari 70 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 70 tempat tidur. Satu tempat tidur terdiri dari 1 bidadari. Jadi orang paling miskin di surga, bidadarinya 4.900. Ada cebong bilang, masuk surga kau Jul, supaya kau jumpa 72 bidadari. 72 bidadari sedikit sekali bengok. Orang paling miskin di surga 4.900. Kalau dia mati syahid bela agama, bidadarinya 2,5 juta. Berapa? Tapi bidadari itu pelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini pesantren Tafizul Quran Tengku Rapiuddin telah banyak sekali mengalami kemajuan, baik dari segi ketertiban, hafalan para santri dan lain-lain. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan menghatamkan 3 orang anak santri kita yang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kami terus mengharapkan bantuan daripada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk terus menyumbang ke pesantren kami, Yayasan Barokah Sumatera Utara. Uang itu akan kami gunakan untuk gaji guru, uang listrik, dan makan-makan anak santri. Juga akan kami gunakan untuk kepentingan Yayasan Barokah Sumatera Utara. Terima kasih Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Jazakumullah khairon kasiron. Terus salurkan bantuan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 76262627777. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Tidak ada makhluk lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Dari seluruh alam jagat raya yang diciptakan Allah, bintang, bulan, matahari, arasy, malaikat Jibril, semua malaikat-malaikat, tambah jin-jin, manusia dan binatang semuanya, tumbuh-tumbuhan semua, makhluk yang paling agung yang pernah Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad, pastilah nama orang itu yang ditulis di samping nama Allah ketika orang masuk Islam. Nyatanya orang masuk Islam yang diucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan 2 kalimat itu orang bisa masuk surga Allah kekal selama-lamanya. Berarti Nabi paling hebat. Satu hari Nabi Adam memandang ke tiang arasy waktu beliau tinggal di surga. Menurut kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir, beliau tinggal di surga 100 tahun sebelum diturunkan ke dunia. Diturunkan ke dunia hidup 950 tahun. Jadi total umur Nabi Adam alaihissalam 1050 tahun. Nah, 1050 tahun. Jadi Nabi Adam diciptakan tinggal di surga 100 tahun. Tapi Nabi Adam tidak diciptakan untuk tinggal di surga. Nabi Adam itu untuk dikirim ke bumi. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah janji kepada malaikat-malaikat bahwa Allah akan menciptakan seorang manusia untuk jadi khalifah di bumi. Tapi Nabi Adam belum diciptakan.
Ditulis di Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Nah, jadi bukan di surga, bukan fil jannati. Khalifah bukan khalifah di surga, tapi khalifah di bumi. Tapi Nabi Adam belum jadi. Para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akankah kau jadikan ya Allah di atas dunia itu makhluk baru yang kerjanya merusak bumi dan menumpahkan darah sesama mereka? Seperti itu sudah ada. Sudah ada di bumi makhluk yang kerjanya kalau jumpa perang, bunuh-bunuhan. Siapa mereka? Kata Imam Suyuti dalam Tafsir Durrul Mansur, wahum banul jan. Mereka adalah bangsa-bangsa jin. Dari diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada jin. Tapi kalau jumpa bunuh-bunuhan aja, jin laut, jumpa jin pantai perang. Jin pantai jumpa jin pantai yang lain perang. Jin gunung jumpa jin gunung yang lain perang. Jin gunung jumpa jin lembah perang. Bunuh-bunuhan aja. Jadi kata Allah nggak pantas ini jadi khalifah begini nih. Allah cabut, Allah mau ganti khalifah baru. Yaitu manusia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini malaikat-malaikat senantiasa bertasbih, mensucikan namamu dan mengkuduskan namamu, memuji namamu. Itu apalagi diciptakan makhluk baru. Nanti kayak jin, bunuh-bunuhan aja kerjanya. Ditutup sama Allah di alam. Surah Al-Baqarah 30. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku, hai malaikat-malaikat, lebih tahu apa gunanya Nabi Adam diciptakan daripada kamu semua. Kamu nggak tahu, saya yang tahu. Singkat cerita, Nabi Adam diciptakan, diadu sama malaikat. Allah adu Nabi Adam dengan Nabi malaikat-malaikat, siapa lebih cerdas, lebih banyak ilmunya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah ajari segala nama sesuatu kepada Nabi Adam, langsung pinter. Sedetik langsung pinter. Oh, dulu agak susah juga memahamkan itu. Percaya sih Quran. Quran bilang Nabi Adam langsung dikasih tahu nama segala sesuatu, ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Kalau sekarang mudah memahamkan itu. Ada komputer, ada laptop. Kita beli kosong, kita masukkan programnya, langsung diupload, nyet, penuh udah bisa ngetik, bisa edit, bisa ngapus, bisa ngerekam, macam-macam ilmunya. Lah kalau laptop aja dalam 1 menit kurang bisa pandai ini di program. Masa Allah nggak bisa bikin Nabi Adam sedetik pandai? Paham? Nah, sekarang mudah memahamkan agama ini karena contoh banyak bisa dipahamkan. Malaikat nggak ngerti, disuruh kasih tahu itu. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian dihadapkan sama malaikat. Ambiguni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat coba kasih tahu itu, nama-nama itu apa semua. Kalau kau betul merasa lebih hebat dari Nabi Adam yang kuciptakan ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, engkau maha suci Allah, kami tidak berilmu kecuali yang telah kau ajarkan aja sama kami. Kalah malaikat. Singkat cerita, malaikat disuruh sujud. Isjudu li Adam. Malaikat-malaikat sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Sujud menghormat, litta'zim, bukan sujud menyembah, boleh. Iya karena wudhu, iya karena nyembahnya sama Allah, nggak boleh nyembah sama yang lain. Jadi ini sujudnya sujud hormat. Kalau orang Jawa sungkem lah, ini sungkem. Kalau orang Jawa sungkem, sujud menghormat, litta'zim. Fasajadu, semua malaikat sujud hormat sama Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis.
Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis kelompok kafir. Kelompok yang kuat, kelompok karena bilang kafir itu nggak boleh. Menebar kebencian. Manusia belum turun ke dunia, Nabi Adam belum turun, kata kafir udah ada. Betul? Iblis menolak sujud, jadilah dia kelompok kafir. Menebar kebencian. Mana ada Al-Quran benci? Ada Al-Quran menebar kebencian? Ada, itu kerjaan orang PKI ya gitu. Kafir itu kasar, siapa bilang kasar? Mana ada Al-Quran kasar? Kafir itu asal kata kafaro yang suruh kufur, artinya menutup. Orang yang menutup artinya dari Allah dan Rasulnya itu disebut kafir. Kafaro yang suruh kufur itu diambil sama orang Inggris, jadi bahasa Inggris. Itu kafir, cover. Buku supaya tahan, jangan rusak, dikasih cover. Ini meja, dikasih taplak meja ini kafaro ini. Apa namanya? Kafaro. Siapa yang masang tadi? Kafir. Yang masang ini tadi kafir orangnya. Ada kasar situ, ada menghina situ. Kita ketawa semua. Ada penghinaan. Ini sengaja dibuat supaya orang Islam merasa terjepit, ngomong aja takut. Sengaja 75 tahun merdeka baru sekarang aja gini. Dulu jangan gitu. Betul? Setelah itu Nabi Adam disuruh tinggal di surga. Nggak senang Nabi Adam di surga. Pertama dia tahu Nabi Adam itu diciptakan bukan untuk surga, untuk dikirim ke. Kedua, nggak ada istri, kemana-mana sendiri, kawannya binatang-binatang surga, malaikat-malaikat, nggak sejenis, nggak enak. Ternyata tinggal di surga nggak ada istri, nggak enak. Apalagi tinggal di Batam nggak ada istri. Di surga juga ada istri, nggak enak. Nggak enak, seperti Nabi Adam di surga. Nanti kita ini kalau mati masuk surga, istri kita nggak ikut, nangis kita di surga, nangis. Banyak orang masuk surga nangis. Kenapa? Karena pasangannya di dunia gak ikut masuk surga. Siapa yang nangis? Nabi Nuh, istrinya kafir, dia masuk surga, dia nangis. Nabi Lut, istrinya kafir, dia masuk surga, dia nangis. Asia, suaminya Fir'aun, kekal dalam neraka selama-lamanya. Asia masuk surga karena beriman kepada Musa, dia akan nangis. Kita, kalau istri kita bejat, kita soleh, kita masuk surga, dia masuk neraka, nangis kita di surga. Begitu juga istri kita solehah, kita jahat, dia masuk surga, kita masuk neraka, nangis. Orang kalau masuk surga gak ikut istrinya. Nabi Adam kemana-mana sendiri. Akhirnya Nabi Adam duduk di bawah sebuah pohon surga. Dia memandang ke atas, ada sepasang burung sedang berjumpa di pohon surga. Berdebar jantung Nabi Adam. Ya Allah, dalam hati Nabi Adam berkata, dalam hati, ya Allah, alangkah bahagianya hidupku kalau aku punya pasangan seperti burung itu. Allah Maha mendengar jeritan batinmu, jeritan batin kita. Bunyi apa enggak? Jeritan batin bunyi apa enggak? Allah bisa mendengarnya. Allah bisa melihat, Maha melihat goresan hatimu.
Goresan hati berbentuk apa enggak? Allah bisa lihat bentuknya. Itu hebatnya Allah. Wa'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kau ucap dan aku tahu apa yang kau sembunyikan di hatimu. Yang lain dengan Allah. Kalau malaikat, kata hati kita malaikat tidak bisa dengar. Niat dalam hati kita, nanti malam kucuri jambu gawat dulu, mangganya kucuri. Dalam hati malaikat tidak tahu, tapi Allah tahu. Ditidurkan Allah Nabi Adam di surga. Tertidurlah Nabi Adam saat itu juga. Saat tidur itu Allah cabut tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, yang paling bawah yang bengkok. Wa khalaqa minha zawjaha, dijadikan Allah lah istri Nabi Adam dari tulang rusuk itu. Itu Quran yang bilang loh, surah Nisa ayat 1. Maka jadilah Nabi Adam istrinya yaitu Siti Hawa. Jangan dibayangkan Allah nyambut tulang terus gitu, itu kayak istri kita bikin roti canai. Allah kalau mau melakukan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah mau menjadikan sesuatu, Allah tinggal perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi, maka jadi. Nggak perlu cabut-cabut, ulek-ulek gitu, nggak perlu. Kenapa diceritakan seperti itu? Supaya kita bisa paham, supaya kita bisa mengerti. Tapi apa tak begitu? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa, tidak semisal. Alhamdulillah, Allah tidak semisal dengan dengan apapun. Allah tidak semisal. Allah Maha melihat, yang tidak berbentuk bisa Allah lihat. Allah Maha mendengar, yang tidak berbunyi Allah bisa dengar. Jadi nggak sama, walaupun kita melihat, kita mendengar, tapi kita dengan Allah melihat dan mendengar tidak sama. Betul? Semisal pun enggak. Macam mana mendengar yang nggak berbunyi? Mana bisa kita mendengar yang nggak berbunyi? Macam mana melihat yang nggak berbentuk? Mana bisa kita melihat yang nggak berbentuk? Allah bisa nggak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Begitu jadi istri Nabi Adam bangun, lihat Siti Hawa, langsung mau dipegang, langsung berdiri, mau diterkam. Memang laki-laki sifat begitu. Pantang lihat perempuan langsung mau menerkam semuanya itu. Tahu Ustaz, kok aku? Nabi Adam ada begitu. Semua kita begitu. Hanya saja yang melarang adalah iman. Apa? Iman melarang. Syariat agama melarang. Waktu Nabi Adam mau pegang, Allah larang. Adam, la, hadza haram. Adam, jangan kau pegang itu perempuan, haram. Langsung Nabi Adam menjadi tahallil ya Allah. Halalkanlah perempuan ini untukku ya Allah. Maka Allah nikahkanlah Nabi Adam dengan Siti Hawa di surga. Allah langsung yang menjadi walinya dan para malaikat menjadi saksinya. Jadi Nabi Adam itu nikahnya di mana? Begitu nikah ya Allah, indahnya lah surga itu. Nabi Adam kemana-mana tidak pernah pisah dengan Siti Hawa. Macam ikan naga kemana-mana. 100 tahun bayangin, tinggal di surga 100 tahun ya Allah. Tapi nggak punya anak. Kenapa? Surga nggak bisa punya anak. Untuk punya anak dia harus turun ke bumi, harus turun ke dunia. Apa kata Allah? Uskun anta wa zaujukal jannah. Diamlah engkau dan istrimu di surga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Tapi jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati pohon ini nanti kau sengsara.
Malaikat-malaikat tahu, oh pohon itu dilarang didekati. Siti Hawa juga, oh pohon itu dilarang didekati. Nabi Adam tidak. Nabi Adam lain pahamnya. Justru Nabi Adam bilang, mana ada di surga jangan. Di surga mana ada jangan. Jangan itu hanya ada di dunia. Di surga mana ada jangan. Di surga semua boleh. Jangan minum khamar di dunia. Di surga satu sungai khamar. Jangan kawin lebih dari 4. Di mana? Di mana? Di Batam. Di surga orang yang paling miskin di surga, istananya terdiri dari 70 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 70 tempat tidur. Satu tempat tidur terdiri dari 1 bidadari. Jadi orang paling miskin di surga, bidadarinya 4.900. Ada cebong bilang, masuk surga kau Jul, supaya kau jumpa 72 bidadari. 72 bidadari sedikit sekali bego. Orang paling miskin di surga 4.900. Kalau dia mati syahid bela agama, bidadarinya 2,5 juta. Berapa? Tapi bidadari itu pelayan. Istri kita di sana adalah istri kita di dunia ini juga. Kalau solehah, mana dalilnya? Salah satunya di surah Yasin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka dan istri mereka akan sama-sama masuk ke surga. Di dalam surga mereka duduk di bawah naungan yang sangat indah dan nyaman dan sejuk. Di sana minta apa saja akan diberi oleh Allah. Mereka dan istri mereka. Oh, makanya baik-baik sama istri kita itu, calon istri kita di surga itu. Makanya ibu baik-baik sama suami, calon suami ibu di surga ini. Ada yang protes, Ustaz, apa? Jadi istri saya nanti di dunia akan jadi istri saya di surga. Begitulah kata Allah. Kalau sama-sama soleh, jadi istri saya ini, iya, emak, dia lagi. Dipikirnya istrinya di surga nanti hitam pendek tongek pesek kita. Mana ada wanita hitam di surga? Pesek mana ada? Semua wanita dunia ini kalau masuk surga, kata Nabi, nisa'ul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin ini. Wanita dunia yang solehah yang bisa masuk surga itu cantiknya 70 kali lebih cantik dari ratunya bidadari. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith.